Asatina hina tegan soditopa tano ondope nangati nuduan nisude pelean jupang domuse sakap ni amanai di patulus Yesus Kristus jolmai dito. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, hari Kamis 9 Juni 2022, tertulis di dalam Hagai pasal 2 ayat 9. Hagai pasal 2 ayat 9, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Begini firman Tuhan. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan kita tentu kita diberikan dua pilihan untuk menentukan, memilih mana yang paling penting dalam kehidupan kita, mana yang lebih harus didahulukan. Ide narumikot di bagasan mulut tanah parjolo, ido na ikon tapatupa di bagasan mulutta. Yang harus kita lakukan terlebih dahulu, memilih mana yang paling penting. Dan ketika pilihan ini sangat-sangat sulit, karena kedua hal ini merupakan sama-sama hal yang penting dalam kehidupan kita yang harus didahulukan. Ujungnya kita menjadi dilema, bimbang, ragu, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan untuk kita sekalian, ketika kita diperhadapkan mana yang lebih penting, mendirikan rumah ibadah Allah atau gereja, atau mendirikan rumah untuk tempat kita tinggal. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tentu kalau dilihat dari kehidupan kita pasti akan mengatakan, kita akan menjawab, oh jelas membangun rumah yang paling penting dan utama, dan itu harus, karena rumahlah yang menjadi tempat tinggal kita dan tempat berkumpul kepada seluruh keluarga, dan juga agar kita tidak terkena hujan, angin, dan juga panas matahari. Dan ketika kita tidak ada rumah, maka kita akan menjadi terlantar seperti itu. Nah, lalu bagaimana ketika kita mendahulukan mendirikan rumah ibadah Allah yang jauh lebih penting dan juga penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena gereja, rumah ibadah Allah merupakan tempat perkumpulan orang-orang percaya, eklesia, persekutuan orang-orang kudus dan am di dalam satu tempat, yaitu rumah Allah, gereja Tuhan. Kalau itu kan memang bisalah menumpang dan lain sebagainya, benar. Tetapi kita juga harus mendirikan rumah ibadah Allah. Pada hari ini Allah ingin mengatakan kepada kita, yaitu kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas.
Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Seberapa banyak pun kita kumpulkan harta duniawi ini untuk mendirikan rumah kita, untuk membangun rumah kita, untuk memperluas, memperindah, memperbesar rumah kita, itu tidak akan cukup. Tetapi ketika kita memberikan hati kita untuk mendirikan rumah Allah, membangun gereja Tuhan, maka semuanya akan dicukupkan oleh Tuhan. Dan ingat, apa yang ada pada kita pada saat ini itu hanyalah kepunyaan Allah, bukan kepunyaan kita. Oleh sebab itu, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus mengembalikan kepada Allah dengan mendirikan rumah Allah, membangun rumah Allah, mendirikan gereja untuk perkumpulan, persekutuan orang-orang kudus, orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang di zaman saat ini untuk mendirikan rumah Allah itu sangatlah susah, rumit, mahal. Karena banyaknya tantangan dan rintangan, banyaknya persyaratan yang harus kita tempuh dan ini itu. Bahkan harus ada ini dan itu, banyak sekali. Banyak di antara kita sebagai orang percaya yang bahkan langsung menciut iman dan pengharapannya. Karena apa? Karena susahnya mendirikan rumah ibadah. Jangankan mendirikan rumah ibadah, untuk kita beribadah saja di rumah-rumah, pasti ada saja di suatu tempat yang tidak diizinkan. Tetapi pada saat ini Allah ingin mengatakan kepada kita bahwasanya kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas berarti menunjukkan semua yang ada di dunia ini adalah kepunyaan Allah. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi tidak ada yang berhak satupun di dunia ini yang melarang untuk mendirikan sebuah rumah ibadah Allah. Dan barang siapa yang melarang, yang melanggar, yang menyusahkan, yang menghalangi mendirikan rumah Allah, maka ia akan mendapatkan hukuman dari Allah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, kita harus tetap kuat. Kita harus tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu ada pada kita. Kalau dikatakan kita tidak memiliki uang, kita harus melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana anugerah Tuhan. Aina namora dusudi akana porseya, akana mora halak na porseya tu debata ikon ingotot tadu ya manginang. Alai mulu di papogos bedo rohana itu lain hal. Oleh sebab itu, apa yang ada pada kita pada saat ini, apa yang diberikan oleh Tuhan pada kita, talenta, anugerah, berkat yang melimpah, kekuatan, kesehatan, dan lain sebagainya, harus kita kembalikan kepada Allah. Unang holantu pamorahon dirina sabing, ale ikon bui, ibana, gabe pasu-pasu, lau pacong jokon, bagas joron di bata, gabe pasu-pasu, di tonga-tonga ni humaliangna, lau pacong jokon sada bagas joron di bata. Dan lau patuduhon hamoraon dam, ale patuduhon dengan bahasa ni di bata, patuduhon pasu-pasun di bata di bagasan moluta. Allah menguatkan dan memberkati setiap orang percaya yang mengikut Yesus, yang mengikut Allah. Oleh sebab itu jangan takut dan jangan khawatir. Setiap rintangan, pergumulan, hal-hal yang menghalangi kita dalam mendirikan rumah Allah itu akan dibantu oleh Allah. Dari segi manusiawi mungkin kita mengatakan tidak mungkin, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Oleh sebab itu, margogo mahita salukna halakna porsia lahu pajong jokon bagas joron di bata. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian juga dengan kehidupan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita juga harus memberikan hati kita sepenuhnya
ketika kita hendak memberikan yang terbaik menjadi berkat bagi orang lain. Kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita harus setia dan mengikut Yesus di dalam iman dan pengharapan kita, maka semuanya akan diberikan kepada Tuhan. Kiranya Allah menguatkan kita semuanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan pada satu hari ini karena Tuhan masih menyertai kehidupan kami. Nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan boleh kami rasakan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu. Demikian juga dengan pada hari ini Tuhan, ketika kami hendak mengawali kegiatan pekerjaan kami, mari Tuhan yang mendahulukan langkah kami, memberkati kami ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan pada hari ini sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah tangan pengasihan Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih ketika kami mendirikan rumah Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bantu kami ya Tuhan, ketika kami akan membangun rumah ibadah kami ya Tuhan, membangun rumah Allah di tengah-tengah lingkungan kehidupan kami. Ya Tuhan, berikan kemudahan, jauhkan mara bahaya, dan berkati setiap proses yang kami lakukan ketika kami akan mendirikan rumah Allah, agar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dan kami boleh bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu. Ya Allah Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan ampunilah dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terpuji termuliakanlah nama-Mu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau sekalian. Amin.